Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semuanya para penonton Medfriend setia. Selamat datang di video kita kali ini. Kayaknya ini kita bakalan jadi video yang terakhir ya, Syah ya. Iya benar banget nih. Karena BEM periode ini udah mau habis, jadi kita persembahkan khusus video terakhir ini untuk ngebahas BEM aja, teman-teman di BEM. Iya, makanya kita sekarang di sini nggak sendirian ya, saya kita ditemenin sama teman-teman dari BEM. Nah, mungkin kan kemarin kita udah sempat ada video nama dari masing-masingnya ya. Coba sekarang mungkin kita tanya-tanya nih dari masing-masing kakak-kakaknya, dari namanya, terus juga jabatannya sebagai apa, dan juga dari prodi apa mungkin ya saya. Ya boleh. Kan waktu kemarin kenalannya cuma lewat video. Kalau gitu sekarang kita kenalan langsung kali ya Kak. Mungkin dari Benar. Jabatan paling tinggi, yaitu BPH. Boleh, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan teman-teman Medfriends. Nama saya Muhammad Syafi'i dan jabatan saya sebagai Ketua Umum BEM FK UHAMKA. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran UHAMKA, Prodi Pendidikan Kedokteran. Oke. Selanjutnya siapa nih? Lanjut ke yang lain mungkin ya. Kenalin boleh Kak, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa gitu. Wakilnya juga siapa? Oh iya, wakilnya siapa? Boleh, silahkan Kakak Wakil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sandra Nafauzi. Aku di BEM periode kali ini sebagai wakil ketua dan aku dari Prodi Teknik Perlintasan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut kemana nih, Syah? Lanjut ke sekretaris dulu, Kak. Boleh, silakan. Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Haniatul Jananasan. Saya di periode kali ini menjabat sebagai sekretaris umum dan dari Prodi Teknik Kardiovaskular. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Yang terakhir dari BPH, Kak. Silahkan. Kakak Bendahara. Kakak Bendahara tercinta kita. Wih. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Deva Syazila Yakirana. Jabatan di BPH sebagai Bendahara Umum dan saya dari Prodi Pendidikan Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Berarti karena BPH udah, kita lanjut ke bidang 1 ya Kak ya? Ya boleh, bidang 1. Mungkin kasih tahu dulu kali ya Kak, bidang 1 itu apa sih Kak? Dari ketua bidangnya boleh. Bidang 1 itu singkatannya adalah PSDMO, kepanjangannya Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi. Iya itu. Oke, silakan dilanjutkan. Namanya siapa Kak? Kayaknya banyak yang ngefans nih sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Medfriend, perkenalkan nama saya Budiman Kifal Haki dan saya diamanahkan menjadi ketua bidang 1 yaitu PSDMO tadi dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Dokter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dari bidang 1. Sekretarisnya silakan. Oke, halo, saya Siti Jubaida. Saya sebagai sekretaris bidang 1 dan saya dari pendidikan dokter, Kak.
Halo Kak Halo Kak. Siti Jubaida. Kepanjangan ya? Dipanggilnya siapa Kak? Oh, dipanggilnya Jubet, Kak. Halo Kak dipanggil- Jubet. Halo Kak Jubet. Ya, halo, Kak. Lanjut Kak ke anggota dari bidang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Azhara. Saya di BEM sebagai anggota bidang 1 dan saya dari pendidikan dokter. Terima kasih. Halo Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Nah, berarti ini bidang 1 udah semua ya Kak ya? Udah Kak. Di BEM nih orangnya ini Kak, orangnya minim Kak. Jadi Iya ya. dikit-dikit nih. Tapi jadi tahu gitu kan siapa-siapa Jadi akrab ajanya. ya, Kak? Mm-mm. Nah, kita lanjut aja mungkin ya ke bidang 2. Silahkan. Silakan. Hai, untuk bidang 2 ini adalah bidang yang namanya bidang minat bakat. Di sini saya tuh kalau di BEM anggotanya paling banyak. Jadinya nanti panjang mungkin perkenalannya. Wah. Banyaknya Nama saya berapa Gani- emangnya Kak? Nanti juga tahu banyaknya berapa. Oke. Nama saya Ganisa Aliaziza, saya dari Prodi Teknik Kardiovaskuler. Di sini saya menjabat sebagai ketua bidang 2. Halo Kak Ganis. Halo Kak Ganis. Oke, Karena dilanjut. anggotanya cukup banyak ya. Wah, banyak sekali Kak ini Ya banyak banget anggotanya, jadi Tuh. ini cepetan aja kali ya, biar Iya, nggak jangan lama-lama. waktu gitu ya. Iya. Ya udah, kenalin, nama aku Anissa Diaul Haq. Aku sebagai sekretaris bidang 2. Aku dari Prodi Pendidikan Kedokteran, Fakultas Kedokteran UHAMKA. Nah, untuk anggotanya goib. Kita berdua juga anggota, ya enggak? Oh, Ya, kita iya, berdua iya, anggota, jadi Iya. ada 4 lah ya, ketua, Iya. anggota, sekretaris, merangkap anggota juga. Double job ya. Wah, double job ya Double job banyak ya kita. jadinya ya. Banyak Mantap deh. Berarti ini bidang 2 udah ya Kak ya? Iya banget, udah Kak. kan Aduh, goib Cepet juga. banget. Iya, katanya banyaknya goib ternyata ya, atau double job gitu ya. Aduh. Oke deh, Begitu. kita lanjut ke bidang 3. Mungkin dari saya ya. Iya Kak. Apa tuh Kak Iya. bidang 3? Jadi bidang 3 itu dia adalah hubungan luar. Nah, saya mungkin kalian udah tahu lah ya saya siapa ya. Saya Ferdi Reza Nugraha. Saya di sini menjabat sebagai ketua bidang 3 ini atau hubungan luar ini, dan saya dari Prodi Pendidikan Dokter. Ya. Halo Kak Ferdi. Halo. Nah, lanjut dari sekretarisnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku- Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama aku Marsha Fania, dipanggilnya Marsha. Aku dari Prodi Pendidikan Dokter. Aku di sini sebagai sekretaris bidang 3. Tuh. Langsung Hai aja. Kak Marsha. Halo. Langsung aja lanjut ke anggota bidang 3. Ya. Jadi, halo my friends. Nama saya Darvandi Darwis. Jabatan saya di sini sebagai anggota bidang 3 di BEM periode sekarang 2020-2021. Saya dari program studi pendidikan kedokteran. Kenal. Halo Kak Fandi. Halo Kak Fandi. Oke, bidang 3 udah juga nih. Berarti ke bidang terakhir yang mungkin bidang spesial ya saya. Iya benar, spesial banget karena baru di BEM periode ini ya Kak, ada bidang 4 gitu. Iya. Boleh dikasih tahu dulu mungkin bidang 4 tuh Bidang bidang 4 apa tuh. sih Kak? Nah, boleh silahkan. Kakak bidang 4. Halo teman-teman. Halo. Nah, di sini untuk bidang 4 ini kita nama bidang 4-nya itu pengabdian masyarakat. Di mana nama saya Pak Rozi. Di sini saya menjabat sebagai ketua bidang 4. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kedokteran. Ya. Halo Kak Farozi. Kak Farozi ini kayaknya agak nervous ya Kak? Karena baru mungkin ya, jadi masih Oh. agak-agak nervous mungkin ya. Mungkin. Kalau gitu langsung aja ke sekretaris bidang mungkin ya Kak. Silakan. Boleh. Hai semuanya, kenalin nama saya Nadia Triananda.
Di sini saya menjabat sebagai sekretaris bidang 4 dan saya dari Prodi Pendidikan Dokter. Salam kenal. Halo Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Halo. Oke, dilanjut aja bidang 4. Ke anggota bidang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Nadia. Jabatan saya sebagai anggota bidang 4. Saya dari pendidikan kedokteran. Salam kenal. Hai Kak Sabil. Oke. Nah, udah kenalan semua nih Kak? Udah semua nih ya Kak Marsha ya. Nah, habis ini kita mau ngapain nih Kak nih? Habis ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak, selama satu periode ini tuh gimana sih Kak? Terus ada kegiatan apa aja sih di BEM itu gitu? Mungkin dari kegiatan yang menarik dulu menurut kakak ini apa? Ada nggak kegiatan yang menarik di BEM selama satu periode ini? Banyak sih pastinya. Kalau kegiatan menarik pertanyaannya, semua kegiatan pastinya menarik yang kita buat. Wah. Nggak ada yang nggak menarik sih Kak. Semuanya kita menarik. Pasti berusaha memberikan yang terbaik lah untuk teman-teman semua. Siap. Mungkin kalau kegiatan terakhir apa Kak? Kegiatan terakhir kita itu di LKTM. Oh, LKTM. Oke, mungkin kita bahas dari LKTM dulu kali ya Kak. LKTM ini yang ngadain siapa nih Kak? LKTM ini yang mengadakan atau yang menyelenggarakan itu adalah teman-teman dari bidang 1. Mungkin dari teman-teman bidang 1 nih bisa langsung jelasin. Gitu. Ya boleh, silakan. Boleh. Ceritain dong Kak, LKTM itu apa sih? Terus ngapain aja gitu? Ada nggak Bu Oce yang mau ngomong Kak? Biar boleh. Paham tuh gimana cara jalannya acara. Ya boleh. Boleh. Dari Ibu Oce, apa sih Oce itu Kak? Kerjanya ngapain gitu? Ya, jadi di sini aku sebagai Oce di acara LKTM. Kerjanya ngapain kalau Oce? Kalau Oce ya paling koordinasi ke koor divisi acara, ke HPD kayak gitu, terus ke SC juga koordinasi sama ke penanggung jawab juga gitu. Terus bertanggung jawab tentunya pada acara itu ya gitu. Terus biasanya LKTM tuh ngapain? Oh ya, LKTM itu kan latihan kepemimpinan tingkat madya. Jadi itu latihan kepemimpinan lanjut gitu setelah LKTD gitu. Jadi aku dapat pengalaman sih Kak, pengalaman baru gitu. Karena baru pertama kali jadi OC kan, terus baru pertama kali juga jadi ketua, maksudnya ketua di mana acaranya itu tentang kepemimpinan kayak gitu, tentang pengkaderan kayak gitu kan kalau ATM ini gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada kali Kak kesan-kesannya gitu selama kita kerjasama kayak gimana kayak gitu kali Kak. Iya boleh. Kalau gitu ke teman-teman bidang 1 yang lainnya aku mau nanya nih Kak. Kalau di LKTM itu kan kita kerja bareng-bareng ya Kak. Ada nggak sih kesulitan yang ditemuin? Abis itu cara ngatasinnya gimana? Gitu? Ya. Mungkin teman-teman bidang 1 bisa bantu jawab. Kalau dari aku sih mungkin kesulitan pasti ada ya, tapi kita berusaha buat nyelesain itu, ada aja solusinya sih karena kerjanya bareng-bareng kan. Mungkin Viva, Jubet bisa nambahin. SC udah on mic tuh Papa SC. Ya, silakan. Bapak SC. Kalau pertanyaannya kesulitannya apa, mungkin sebelum saya jawab tadi mau ini dulu ya. Tadi kan dibilang kalau misalnya LKTM ini yang diselenggarakan oleh bidang 1, tapi sebenarnya bukan hanya bidang 1 yang menyelenggarakan LKTM, tapi ini kita semua berkontribusi lah dalam terlaksananya LKTM. Jadi mungkin yang punya kesan terhadap LKTM bukan cuma bidang 1, tapi kita semua punya. Nah, kalau pertanyaannya terkait apa sih kesulitan, yang pasti setiap acara pasti ada kesulitannya, apalagi LKTM ini
merupakan proker yang cukup besar ya. Jadi tentu kesulitan yang kita temukan juga besar pastinya. Kesulitan apa itu? Kesulitan yang pertama adalah di awal kita merancang LKTM tentu kita menginginkan LKTM ini dilaksanakan secara offline, tapi mungkin karena situasi yang tidak mendukung akhirnya kita mengubah konsep untuk dilaksanakannya online. Nah, jadi perubahan konsep itu merupakan kesulitan yang pertama. Setelah itu kita juga sebagai panitia dalam berkoordinasi itu tidak bisa secara langsung tatap muka langsung, melainkan kita harus secara daring karena semua yang kita lakukan itu daring semua kan. Nah, jadi itu kesulitan lagi. Masih banyak lagi kesulitan karena ini pertama kalinya kita semua sebagian dari kita mengadakan pengkaderan pertama kali, dan juga sebagian dari kita juga ini adalah pengalaman organisasi pertama kali. Tentu banyak hal-hal baru, banyak kesulitan yang kami dapatkan, sangat banyak. Terlaksananya LKTM ini aja kalau kita bisa cerita ini dramatis banget gitu. Jadi waduh. Coba lah, kan dramatis katanya. Nah, dramatisnya tuh kenapa gitu, gimana gitu Kak? Boleh Kak. Pada suatu hari gitu dong. Kalau pada suatu hari panjangnya Kak. Kalau pada zaman dulu berarti. Waduh. Mungkin secara garis besar aja dramatis. Mungkin kita punya semangat yang sama, tapi dalam satu waktu kita semua kayaknya semangatnya hilang nih, semangatnya luntur untuk melaksanakan LKTM. Jadi mungkin banyak yang dari kita berpikiran mungkin aduh gimana LKTM ini nanti terlaksananya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya karena kerjasama lagi-lagi komunikasi yang baik terlaksana juga LKTM dengan sesuai target kita gitu. Itulah. Jadi meskipun ada banyak drama gitu, tapi kita bisa melaluinya ya Kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke. Tadi selain program LKTM nih Kak, kan fungsi bidang 1 tuh apa lagi sih Kak di BEM ini? Kalau fungsi bidang 1 tadi selain regenerasi pengkaderan, fungsi lainnya juga mengharmoniskan internal dari BEM FK UHAMKA itu sendiri. Oh gitu. Nah, kan tadi Kakak bilang ngejelasin tentang mengharmoniskan. Mengharmoniskan ya. Nah, emang ada yang nggak harmonis gitu Kak? Apa gimana Kak? Kalau pertanyaannya ada nggak yang nggak harmonis, jawabannya nggak ada. Wah. Wow. Karena selagi bidang 1 bekerja ya pasti kita semua harmonis. Terus ada cara-cara nggak biar tetap harmonis? Harmonis gitu ya Kak. Biar nggak ada yang selek-selekan gitu Kak. Sikut-sikutan gitu kan. Nah, iya. Enggak. Kalau cara supaya nggak harmonis sih kita di awal periode itu jadi kita itu kan berasal dari prodi yang berbeda. Kita belum pernah kerja bareng, apalagi kita diamanahkan dalam tanggung jawab yang sangat besar gitu kan. Jangankan maksudnya dalam satu bidang aja ada yang berbeda prodi, tentu butuh banyak proses pengenalan gitu kan. Nah, jadi kita berinisiatif bidang 1 untuk membuat suatu acara namanya itu Sobat Sore Kekerabatan. Jadi di sana kita mengenal lebih dalam satu sama lain. Dan juga di situ masing-masing dari kita juga mengungkapkan apa alasan kita masuk organisasi, apa harapan kita terhadap bidang itu sendiri dan harapan kita terhadap BEM FK UHAMKA. Mungkin dari situ bisa disimpulkan kalau misalnya kita masuk organisasi punya alasan yang berbeda-beda, tapi harapan kita, tujuan kita satu, dan mudah-mudahan di akhir periode ini harapan dan tujuan kita tercapai gitu. Amin. Selain sobat, sebenarnya bukan sobat aja cara untuk mengharmoniskan, tapi ada raker, rapat kerja, rapat koordinasi, itu juga salah satu cara untuk mengharmoniskan. Ya, oke. Kalau kan tadi udah nih kalau kesulitan-kesulitannya. Kalau yang paling berkesan di LKTM apa sih Kak? Mungkin dari Kak Jubet boleh jawab. Yang berkesan banget sampai diinget. Mungkin berkesannya kita ini sih, menurutku yang berkesannya itu kita sangat luar biasa karena hampir semua anggota BEM ini double job ya, karena kita juga keterbatasan sumber daya manusia, jadi semuanya double job dan kalian bisa ngaluin ini semua, itu menurut saya udah berkesan banget sih.
Wah, keren nih Kak. Nah, apa lagi Kak? LKTM, udah LKTM. Nah, LKTM udah tuh. Kira-kira Terus, apa lagi nih? Kak, kira-kira yang berkesan? Prokernya. kalau di proker-proker bidang lain ada apa aja ya Kak? Mungkin dari proker bidang 4 nih Kak, kan banyak. Ah iya, bidang 4 nih. Kan bidang baru juga ya Kak ya, ini Iya. bidang 4 nih luar biasa gitu kan. Coba dong dari, boleh siapa nih? Kakak anggota, sekretaris, apa ketua? Mungkin ya dari saya sebagai ketua bidang 4 kemarin, kita ada mengadain beberapa program kerja. Contohnya itu yang pertama, kita pada kemarin kan lagi suasana COVID ya, sehingga kita harus mengadakan sosialisasi tentang protokol kesehatan tentang COVID di FKUHAMKA, di mana kan kita di sini juga ada mengadain kuliah offline atau tatap muka bersama dosen. Jadi sehingga kita harus mengadakan sosialisasi tersebut. Mungkin kemarin kita kan pada saat bulan puasa juga kita mengadakan webinar amal yang berhubungan dengan bulan puasa, di mana judul webinar amal tersebut mengenal penyakit diabetes mellitus dan hikmah puasa bagi penderita diabetes mellitus. Mungkin yang untuk selanjutnya bisa ditambahin oleh anggota. Ya, kalau gitu kan tadi Kak Fahrozi bilang ada 2 kegiatan ya Kak, yaitu webinar amal sama sosialisasi. Kalau dari webinar amal, dari sosialisasi dulu deh Kak. Sosialisasinya nih ngapain sih Kak? Terus kegiatannya tuh kayak gimana gitu? Dari Kakak sekretaris boleh? Izin masuk ya. Jadi untuk sosialisasi protokol kesehatan COVID ini dari bidang 4 itu kita pembicaranya tuh langsung kepala satgas dari FKUHAMKA itu sendiri. Beliau memberikan kayak semacam webinar kecil sih ya. Jadi beliau ngasih tahu gimana cara kita untuk menjaga imunitas di saat pandemi ini. Habis itu pada saat itu apa protokol kesehatan yang berlaku. Kalau sekarang kan udah 5M kan. Kalau waktu itu masih 3M. Kayak gitu doang sih Kak. Dan itu kita sosialisasikan untuk seluruh mahasiswa yang ada di FKUHAMKA. Oke Kak, kalau gitu lanjut ke apa? Ke Webinar. Webinar amal. Webinar Itu amal ngapain nih, aja? iya ngapain aja kegiatannya? Boleh silakan dijawab. OC-nya aja Kak, OC. Siapa OC? Webinar amal. Stabil ya? Aku OC. Iya. Lanjut. Action. Ya, yang kita lakukan itu kita mengadakan webinar amal, yaitu kita dengan menggunakan Zoom. Di situ kita juga mendatangkan pembicara yang memang pakarnya di bidang di bidang tema tersebut. Kemudian juga kebetulan webinar ini dibuka untuk semua masyarakat umum, jadi tidak terbatas pada mahasiswa, jadi bisa semua usia juga. Dan alhamdulillahnya target dari uangnya itu tercapai melebihi dari yang kita inginkan. Kemudian juga dari partisipasi pesertanya banyak yang antusias bertanya dan ingin mengikuti webinar tersebut. Gitu Kak. Oke. Oke. Aku mau tanya nih Kak, kalau selama kegiatan webinar amal atau sosialisasi protokol ini ada kesan yang menarik nggak Kak? Maksudnya yang apa ya? Boleh baik, boleh buruk sampai akhirnya tuh. Atau mungkin ada kesulitan, ya kayak gitu, kayak tadi misalnya kayak bidang 1 kan gitu. Mungkin dari ini ada nggak nih dari kedua ini? Silahkan. Aku mau jawab nih. Untuk masalah kesan, biasa aja. Untuk masalah kesan nggak ada yang terlalu wow gitu, karena
acara webinar itu sudah cukup banyak dilakukan gitu kan. Cuma yang saya suka dari setiap berorganisasi itu adalah ketika kita saling koordinasi gitu dan melakukan evaluasi setelah melakukan suatu acara gitu. Itu adalah hal yang selalu saya suka di bagian evaluasi, karena di evaluasi itu kita bukan mengevaluasi kegiatannya doang, tapi kita mengevaluasi diri kita untuk upgrade gitu, untuk kedepannya tuh jadi lebih baik gitu sih Kak, untuk aku. Setuju Kak, setuju. Apalagi di pandemi ini sebenarnya untuk bidang ini tuh ya Kak, kita tuh pengen banget turun langsung ke masyarakat gitu, ngasih terjun langsung lah, tapi susah banget gitu kan karena kondisi pandemi ini. Jadi kita harus mikir apa nih yang bisa kita kasih untuk masyarakat, yang bermanfaat untuk mereka, yang bisa kita bagi buat mereka gitu. Terciptalah webinar. Wah. Okay. Keren Kak. Kita lanjut kemana nih ya Kak ya? Untuk bidang 4 ada lagi nggak prokernya, apa udah itu aja selama satu periode ini? Mungkin untuk bidang 4 itu aja sih yang proker yang baru kita jalanin kemarin. Tapi kan ada satu proker, tapi pada saat ini kan lagi pandemi COVID, jadinya susah untuk dilaksanakan. Kita minta susah juga dapat izin dari kampus juga. Acara apa karena tuh? pandemi COVID ini. Itu acara apa Kak tuh? Itu acaranya itu dia Kamu boleh di-spill Kak? Boleh dong. Oh boleh. Nah itu namanya acaranya itu Aksara, aksi mengabdi di masyarakat, di mana kita melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan POCT. Maksudnya pemeriksaan POCT contohnya itu pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat, dan ada juga seperti penyuluhan juga ada juga. Tapi kan karena pandemi ini jadi susah untuk dilaksanakan. Soalnya langsung bertatap wajah dengan masyarakat. Sayang banget ya Kak, karena Iya. ada pandemi jadi nggak bisa terlaksana. Mungkin Padahal program itu bagus banget ya Kak iya, langsung kalau turun gitu. ada kelas yang nonton yang nanti naik ke BEM gitu ya, boleh ini dilaksanakan di BEM periode depan gitu ya. Iya, semoga dilaksanakan. By the way Kak, untuk program bidang 4 ini tuh impiannya Ketum tau Kak? Oh gitu. Program unggulan periode ini tuh sebenarnya bidang kita, bidang 4. Ketua umumnya itu gimana ya? Dia bersikeras untuk mengadakan acara aksara Biar Ketum yang ngomong. Tapi kan oh iya. Oji, selama di bidang 4 jadi ketua bidang, ada unek-unek nggak yang mau disampaikan untuk Pak Ketua Umum gitu? Karena kan ini program unggulannya gitu. Kan pasti banyak tekanan. Oh itu disuruh ini, disuruh itu. Nggak ada sih, tapi untuk acara aksara ini dia menekan banget untuk diadakan. Kan udah tapi kan kita juga tidak kayak nyerah gitu aja. Tapi karena pandemi ini juga terus jalan dan meningkat, jadinya kegiatan ini terus diundur dan udah mau habis periode juga, jadinya kita batalin atau kita ganti acara ini dengan yang lain. Oke, sedikit klarifikasi nih.